Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu Gemim Santrum Manado. Jumpa lagi kita di pagi ini, kita akan beribadah bersama dan Cik harap kita semua dalam keadaan yang sehat. Nah, anak-anak kita beribadah seperti biasa melalui streaming dan anak-anak beribadah di rumah, Encik di ruangan gereja ini. Dan ibadah kita pada hari Minggu ini kita akan merayakan ibadah bulan peduli anak Gemim. Jadi kita beribadah, biasanya kita beribadah hanya puji-pujian, tapi ini beribadah dengan melibatkan ada beberapa anak sekolah minggu yang Cik hadirkan di ruangan gereja ini untuk kita beribadah bersama-sama. Dan untuk itu marilah kita mempersiapkan hati kita akan masuk dalam ibadah kita pagi ini. Ya anak-anak, sekarang Encik undang kita semua untuk berdiri. Ajakan beribadah. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bersama orang tua diundang untuk berdiri. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15. Kita akan memuji, memuliakan akan nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 15. Berhimpun semua adik-adik dan orang tua yang hadir. Waktu menyanyi kita akan bergandengan tangan. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Kita tahbiskan ibadah ini. Tuhan yang menciptakan keluarga, Tuhan yang memberkati anak-anak, Tuhan yang mengizinkan persekutuan ini. Maka tertahbislah ibadah keluarga dalam rangka bulan peduli anak Gemim pada saat ini, hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, sebenarnya saya sedih dengan pandemi COVID-19 ini. Karena saya tidak bisa belajar bersama teman-teman di sekolah, beribadah di gereja, jalan-jalan, bermain bersama teman-teman. Sedih Tuhan. Tapi di balik rasa sedih itu, setelah dipikir-pikir, saya bersyukur karena dengan adanya pandemi COVID-19 ini, Mama atau Papa bisa jadi guru yang mengajar saya di rumah. Walaupun kadang mereka suka marah-marah, sekarang teman main saya adalah Papa, Mama, Kakak, dan adik. Sekarang kami beribadah bersama-sama di rumah. Papa atau Mama yang mengajarkan firman Tuhan, saya lebih punya banyak waktu di rumah bersama keluarga.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah ini. Ya Tuhan, dalam kerendahan hati kami datang padamu, memohon pengampunan bila Engkau mendapat kami lalai menjalankan tanggung jawab kami sebagai orang tua dalam mendidik, mengasuh, membina anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah hikmat-Mu terus jadi bagian kami dalam membawa anak-anak kami hidup mencapai sasaran Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus sangat mengasihi saya, tapi saya masih suka tidak taat kepada Tuhan. Saya masih suka melawan orang tua, tidak patuh. Saat ini Tuhan, saya datang kepadamu, mohon pengampunan Tuhan atas setiap dosa yang saya lakukan. Ya Tuhan kami, sebagai seorang pelayan khusus, kami masih suka mengabaikan pelayanan kepada anak-anak, padahal kami sadar bahwa mereka juga adalah anggota jemaat yang harus kami layani seperti jemaat dewasa lainnya. Ampuni kami Tuhan, dan baharuilah pikiran kami tentang cara pandang kami terhadap pelayanan anak-anak. Engkau Tuhan yang mendengar dan memperhatikan setiap seruan doa kami. Tak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dengarkanlah permohonan minta pengampunan daripada-Mu atas setiap bentuk kelalaian kami sebagai orang tua, orang dewasa terhadap pelayanan kepada anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Ya Tuhan, dengarkanlah. Ya Tuhan, ampunilah. Amin. Tetapi sebelum itu, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami yang baik,
Di saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman bersama. Mari Tuhan memberkati kami agar firman yang kami baca itu boleh kami mengerti dan kami pahami. Dan firman-Mu boleh menjadi pelita dalam hari-hari kehidupan kami. Maka berfirmanlah bagi kami di saat ini, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan membaca Alkitab dan pembacaan terdapat dalam Kitab 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-5. Nah, adik-adik yang di rumah, jika sudah bisa membaca Alkitab, mari kita baca bersama-sama. Sekali lagi pembacaan dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5 dengan judul Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud, karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud, karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Nah anak-anak, tadi kita sudah membaca Alkitab bersama-sama. Cerita Alkitab tadi mengisahkan tentang dua orang sahabat. Nah di sini siapa yang punya sahabat? Coba angkat tangan. Wah, semua memiliki sahabat. Sekarang Encik mau tanya Pak Lani. Lani, coba Lani sebutkan, siapa Lani pe sahabat? Sefanya. Wah, bagus sekali. Ternyata Lani memiliki sahabat yang bernama Sefanya yang duduk tepat ada di sebelah kirinya. Nah anak-anak, sekarang Encik mau tanya, siapa yang tahu pembacaan yang torang baca di saat ini? Encik mau tanya Pak Cen-Cen. Cen-Cen di mana pembacaan saat ini? 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Wah, ternyata Cen-Cen memperhatikan dan juga membaca Alkitab, luar biasa.
Sekarang torang mau gali tentang isi Alkitab. Encik mau tanya siapa yang ada baca baik-baik ini Alkitab. Nah pertanyaannya dalam bacaan ini, siapakah sahabat dari Daud? Siapa yang tahu angkat tangan? Wah, Stefania, siapa sahabat dari Daud? Yonatan. Benar sekali, sahabat dari Daud adalah Yonatan. Nah, dikisahkan dalam Alkitab bagaimana ini Yonatan sangat mengasihi Daud. Bagaimana cara Yonatan mengasihi Daud? Siapa yang tahu? Wah, Stefania lagi. Apa jawabannya? Ia mengasihinya seperti mengasihi dirinya sendiri. Luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk Stefania, luar biasa. Yonatan, dia sangat dikasihi oleh Daud. Nah, kemudian pertanyaan yang agak sulit ya. Tapi siapa yang berani untuk menjawab, itu berarti dia telah membaca Alkitab dengan baik. Nah, pertanyaannya adalah, karena Daud begitu mengasihi Yonatan seperti mengasihi dirinya sendiri, apa yang diberikan oleh siapa? Oleh Daud kepada sahabatnya Yonatan. Apa saja yang diberikannya? Siapa yang tahu angkat tangan? Wah, Lani yang tahu. Apa yang diberikan Daud kepada Yonatan? Jubah, ikat pinggang, anak panah, dan pedang. Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Lani. Wah, ternyata anak-anak sangat memperhatikan bacaan Alkitab kita di saat ini. Nah, anak-anak, siapa yang pernah memberikan hadiah kepada sahabatnya? Coba angkat tangan. Siapa ada pergi ulang tahun pada teman kun dia ada bawa hadiah? Stefania, Lani pernah? Cen-cen pernah? Pastinya ketika teman-teman ulang tahun, torang selalu bilang, Mama, ini Lani ulang tahun, Stefania mau kasih hadiah. Nah tentunya karena Stefania sangat mengasihi Lani. Begitu juga dengan cerita Alkitab Daud dan Yonatan. Bahkan dikatakan di sini bahwa ketika Daud sangat mengasihi Yonatan dan mengasihi dia seperti dirinya sendiri, maka dia memberikan barang-barang kesayangannya. Seperti yang dikatakan oleh Lani tadi, ada jubah, ada pedang, ada anak panah, dan juga ikat pinggang. Nah, tahukah adik-adik, ketika kita memiliki sahabat seperti Lani, memiliki sahabat Stefania, tahukah kita bahwa kita juga memiliki sahabat yang sejati? Tahu? Siapa yang boleh sebutkan siapakah sahabat sejati anak-anak? Siapa yang tahu? Stefania. Tuhan Yesus. Benar sekali. Sahabat sejati anak-anak adalah Tuhan Yesus. Kita tahu bagaimana Tuhan Yesus mengasihi anak-anak, mengasihi kita semua, sehingga Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya sebagai alat tebusan untuk kita semua, agar supaya anak-anak boleh hidup bersama di sorga kekal. Nah, karena Yesus begitu mengasihi kita, apakah kita tidak mengasihi Tuhan Yesus? Tentunya mengasihi. Tetapi Tuhan Yesus katakan, kalau mengasihi Tuhan Yesus, kita juga harus mengasihi sesama. Siapakah sesama kita? Kalau di rumah ada siapa? Ada mama, papa, kakak, adik, oma, dan opa. Ya, betul sekali. Kalau sesama kita dalam ibadah sekolah minggu ada siapa? Teman-teman, encik guru sekolah minggu. Betul sekali. Orang tua, enci-enci adalah sesama kita. Bahkan Tuhan juga menghendaki agar supaya kita mengasihi semua ciptaan Tuhan. Tidak hanya manusia, tetapi juga ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan. Kita harus mengasihi semua ciptaan agar supaya kita layak di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, jika kita mengasihi sesama, maka Tuhan akan mengasihi kita. Dan di masa anak-anak ini, kalau torang baku-baku sayang, torang baku-baku baik,
pasti ketika kita sudah besar kita akan banyak teman. Toh siapa suka punya banyak teman atau banyak sahabat? Ya, semua tentunya suka dan mau memiliki sahabat. Maka jadilah anak-anak dengan pribadi yang baik, mengasihi sesama, mengasihi orang tua. Agar supaya seperti firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 15 ayat 12, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saling mengasihi dan hiduplah berbahagia bersama dengan Tuhan, bersama dengan keluarga. Maka di masa anak-anak sampai dewasa Tuhan pasti akan memberkati kita sekalian. Amin. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalan di minggu yang berjalan ini terdapat dalam 1 Samuel pasal 18 ayatnya yang ketiga yang berkata, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Ya, anak-anak sekalian, saat ini orang mau berikan persembahan. Untuk itu, boleh bilang Pak orang tua, siapkan persembahan. Tora akan menyanyi bersama-sama lagu Sejuta, Sejuta, Sejuta. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh beribadah di hari Minggu yang kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami sebagai guru-guru sekolah minggu dan juga anak-anak sekolah minggu. Kami bersyukur untuk setiap anugerah hidup yang telah Tuhan beri bagi kami. Dan di saat ini pun Tuhan, kami berdoa ketika kami boleh menjalani bulan anak Sinode Gemim, kami bersyukur sebagai orang tua untuk anak-anak yang telah Tuhan beri bagi kami. Biarlah sebagai orang tua kami mampu untuk menjaga dan melindungi anak-anak kami sebagaimana Tuhan kehendaki untuk kami perbuat. Sebagai orang tua, kami berdoa untuk masa depan anak-anak kami ketika mereka masih bersekolah, dalam cita-cita dan harapan mereka kiranya Tuhan memberkati. Dan di saat ini pun Tuhan kami berdoa untuk anak-anak yatim piatu,
anak-anak terlantar, dan juga anak-anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Tuhan, Engkau adalah sahabat anak-anak. Biarlah Engkau menjangkau setiap anak-anak ini agar mereka boleh merasakan indahnya masa kecil. Mereka boleh bertumbuh, berkembang, menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan dan dengar-dengaran kepada orang tua. Mampukanlah kami sebagai orang tua pun gereja untuk mendidik dan membesarkan anak-anak kami, agar anak-anak kami boleh hidup seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Di saat ini pun kami berdoa untuk Komisi Pelayanan Anak yang ada di Jemaat Gemim Sentrum Manado. Berkatilah mereka Tuhan dalam tugas pelayanan untuk menjangkau anak-anak, boleh mendampingi anak-anak dalam ibadah-ibadah di setiap minggu, walaupun secara virtual seperti yang kami adakan seperti saat ini. Biarlah mereka terus bersemangat untuk melayani anak-anak yang ada di Jemaat Gemim Sentrum Manado. Berikan mereka kesehatan, berikanlah mereka kekuatan dalam kehidupan mereka, dalam keluarga masing-masing. Terpujilah Engkau Bapa di surga, inilah yang menjadi doa ungkapan syukur kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami akan akhiri doa ini dengan doa Bapa kami, dan kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiada kasih yang lebih besar dari kasih Yesusku.
Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus, beserta dengan penghantaran Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Pagi hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian dari anak-anak sekolah minggu Gemim Sentrum Manado. Sampai berjumpa di ibadah minggu yang akan datang. Satu yang cuma bilang, tetap stay di rumah, jangan dulu keluar-keluar, jaga jarak dan selalu menggunakan masker. Rajin cuci tangan. Shalom. Aku anak sekolah minggu gereja Masehi Injili di Minahasa, mengasihi Tuhan Yesus, orang tua dan sesama. Aku anak sekolah minggu gereja Masehi Injili di Minahasa, selalu jujur penuh semangat, setia agar imanku semakin bertumbuh, rajin berdoa, rajin baca firman.